Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel saya AP Syam. Kali ini saya coba bincang-bincang tentang bagaimana cara menumbuhkan dan membuat bakalan bonsai yang kita tanam menjadi subur dan sehat. Yang pertama, pada saat kita mengadakan proses awal dari bakalan bonsai, tentunya dengan memotong bagian-bagian yang tidak dibutuhkan kita buang, termasuk akar-akar yang terlalu dominan ataukah yang terlalu panjang ataukah cabang-cabang yang memang tidak dibutuhkan, itu kita buang semuanya. Nah, setelah itu teman, kita bersihkan dengan cara dicuci mulai dari ujung akar sampai kepada ujung cabang yang paling atas. Jadi semuanya kita harus bersihkan. Kalau perlu kita sikat menggunakan sikat cuci yang agak lembut. Nah, ini tujuannya ada beberapa hal. Yang pertama adalah untuk menghilangkan hama-hama bawaan dari tanaman itu, baik yang dilihat secara langsung seperti semut misalnya, ataukah yang tidak dilihat. Kemudian yang kedua adalah untuk membuka pori-pori agar tanaman itu bisa tumbuh tunas ataukah akar pada pangkal batang. Ya, jadi itu tujuan untuk mencuci bakalan bonsai itu. Ya, itulah makanya sering teman ada bakalan bonsai yang ditanam kemudian tumbuh jamur. Jadi salah satu penyebabnya juga mungkin karena adanya hama bawaan dari bakalan bonsai yang kita ambil itu. Kemudian setelah kita cuci, tentunya kita berikan perangsang akar, baik dari perangsang akar yang sifatnya mengandung unsur kimia maupun perangsang akar buatan sendiri. Jadi perangsang akar yang dijual itu ada banyak jenis. Ada Roton, ada Growton, ada Rotmos, ada Rotup dan sebagainya. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak sempat menyiapkan perangsang akar seperti yang saya katakan tadi, teman-teman juga bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Ya, seperti yang selama ini teman saya lakukan adalah dengan menggunakan bawang merah. Baik itu disapukan secara langsung ataukah dengan melalui proses di blender dulu kemudian dicampur dengan air. Nah, mengenai perbandingan berapa siung bawang merah dan airnya itu tergantung dari teman-teman. Nah, tetapi yang selama ini saya gunakan adalah sekitar 20 siung yang saya blender kemudian dicampur dengan air 5 liter. Jadi cukup untuk merendam bagian bawah daripada bakalan bonsai itu. Nah, lama proses perendaman itu juga tergantung dari jenis tanaman atau jenis bakalan bonsai yang kita miliki itu. Kalau misalnya bakalan bonsainya itu adalah dari bahan yang bergetah, apakah misalnya serut, beringin, atau yang lain-lainnya yang mengandung getah, itu biasanya direndam 2-3 hari.
Atau kalau misalnya teman-teman cuma sekedar menggosokkan saja bawang merahnya, setelah digosok kemudian kita angin-anginkan saja. Ya, kita tempatkan di tempat yang tidak terkena sedikit pun matahari, sinar matahari atau panas. Itu selama kurang lebih 2 atau 3 hari. Sampai menunggu getah yang ada di bakalan bonsai itu agak mengering atau berkurang. Nah, kalau misalnya teman-teman menanam bakalan bonsai yang bergetah, begitu diambil kemudian diproses dan ditanam, ya kemungkinan tumbuhnya itu teman itu 50% 50%. Artinya masih ada kemungkinan gagalnya sekitar 50%. Nah, tetapi ketika kita tanam dengan melalui proses perendaman selama 2 atau 3 hari, atau kamu melalui proses penyimpanan selama 3 hari untuk menunggu sampai getah itu kering, karena mungkin cuma digosok saja dengan bawang merah, itu kemungkinan berhasilnya teman itu sekitar 90% ke atas. Jadi bisa diyakini bahwa itu akan mencapai sampai 99%. Kemudian untuk proses tanam selanjutnya, silakan teman-teman gunakan media yang agak berpasir. Bisa misalnya teman-teman menggunakan tanah dari tempat pembakaran, kemudian dicampur dengan pasir yang agak kasar ya, jadi jangan pasir halus. Ya, bisa misalnya pasir kali kemudian diayak jadi yang paling besarnya itu yang besar sekali kita buang saja. Dengan perbandingan 2 pasirnya 1 tanah. Ya, kemudian untuk penggunaan pupuk kandang. Nah, kalau memang teman-teman meragukan tingkat keringnya daripada pupuk kandang itu, sebaiknya jangan gunakan pupuk kandang, karena pupuk kandang yang tidak kering betul itu mengandung hawa panas. Nah, itulah yang juga bisa menimbulkan jamur pada bakalan bonsai. Jadi jamur itu tumbuhnya ada beberapa faktor seperti yang pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya teman. Itu bisa karena kurang bersih mencucinya pada saat sebelum ditanam, kemudian bisa karena faktor penggunaan pupuk kandang yang kurang sehat, bisa juga karena tidak pernah kena sinar pagi sedikit pun. Jadi mungkin tempat penyimpanannya itu terlalu lembab sehingga menyebabkan tumbuhnya jamur. Nah, itu yang biasanya menjadi penyebab tumbuhnya jamur. Kemudian selanjutnya mengenai yang mana yang terbaik, apakah yang disungkup atau tidak? Ya, jawabannya dua-duanya bagus. Tetapi semua itu tergantung dari keadaan cuaca pada saat kita menanam bakalan bonsai. Nah, karena yang menjadi faktor utama di sini teman adalah keadaan cuaca. Ya, bisa jadi misalnya saya ini tinggal di Bone, di Kelurahan Penyula. Nah, kemudian ada juga teman sama-sama tinggal di Kelurahan Penyula. Tetapi keadaan cuaca tempat tinggal saya dengan keadaan cuaca tempat tinggal teman saya itu, meskipun satu kelurahan, ya tentu tidak sama. Ya, saya ini tinggal di tempat yang tidak terlalu ramai rumah. Jarak rumah di sini teman masih agak berjauhan ya. Ada paling dekat di sini jarak 20 meteran.
Ya, bahkan ada sampai 30 meteran, 40 meteran. Mana lagi di samping rumah saya ini banyak pepohonan, banyak pohon mangga, ada pohon asam, ya macam-macam. Itu semua yang bisa mengurangi tingkat panasnya cuaca. Nah, tetapi kalau teman meskipun tinggal juga di Panyula, misalnya di kelurahan saya, kalau perlu satu RT, ya belum tentu bisa tumbuh kalau dia tanam tanpa sungkup. Kenapa? Karena mungkin dia tinggal di pinggir jalan. Ya, tetangganya itu rumah batu. Ya, mungkin rapat lagi, mungkin jarak-jarak 2 meter, 3 meter, ada lagi rumah, 3 meter, ada lagi rumah. Ya. Ya, ingat pengaruh aspal dari jalan raya itu panas naik. Nah, ketika kita menanam bakalan bonsai di depan rumah, itu panasnya bisa berpengaruh terhadap bakalan bonsai yang kita tanam. Lebih-lebih kalau misalnya tinggalnya di BTN. Wah, Pak Apesam tanam bakalan bonsai tanpa sungkup, tumbuh. Saya ini juga, kenapa tidak tumbuh? Ya, ingat BTN itu padat. Panas tembok itu semuanya memantul kepada rumah-rumah di sebelahnya, sehingga juga berpengaruh kepada bakalan bonsai yang kita tanam. Ya. Kalaupun ada yang tumbuh mungkin karena mungkin pada saat itu ya lagi musim hujan. Ya, ada kemungkinan paling muncul matahari dari pagi sampai jam 10, jam 11. Ya, kemudian mendung lagi sampai sore, itu tidak akan pernah kena panas yang ekstrim. Sehingga kemungkinan tumbuhnya itu sangat besar. Ya, jadi sekali lagi yang mana yang terbaik, apakah disungkup atau tidak disungkup? Jawabannya dua-duanya baik, tergantung dari cuaca. Ya, tetapi kalau saya pribadi teman, saya lebih memilih dengan cara sungkup. Kenapa? Dengan cara sungkup ini bisa membendung panas yang kira-kira bisa muncul secara tiba-tiba. Ya, karena angin juga itu termasuk mengandung panas. Ya, buktinya kalau kita misalnya jemur pakaian tapi tidak ada sinar matahari, anginnya kencang juga cepat kering. Ya, sama dengan tanaman, biar tidak kena panas yang ekstrim, tetapi karena kebetulan daerah itu tiba-tiba terkena angin yang agak kencang, itu bisa membuat bahan bonsai itu menjadi kering, ya, sehingga menjadi gagal. Kemudian untuk selanjutnya, ini masih dalam proses penanaman. Ya, kalau bisa teman-teman menyiapkan sepin sebelum kita menanam tanaman, tujuannya untuk mencampur sedikit sepin daripada media tanam itu untuk menghindari adanya hama, ya, baik dari pupuk kandang kalau menggunakan pupuk kandang, dari pasir yang menggunakan pasir kali, ataukah dari tanah bakar. Ya, jadi harus dicampur dulu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena kita tidak tahu apakah media yang kita gunakan sehat atau tidak. Ya, karena itu lebih baik sebelum kita gunakan kita campur dulu dengan sepin sedikit saja, yang penting sudah ada yang bisa dipakai untuk mencampur dengan media tanam. Itu harganya murah teman, ya, paling 25.000 itu satu bungkus, ya, itu bisa digunakan berkali-kali. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang lain yang juga sering muncul, yang mana yang terbagus ketika kita mendongkel, apakah diambil tanah bawaannya ataukah tidak mengambil tanahnya sama sekali. Nah, kalau saya pribadi teman lebih memilih tidak ambil tanah bawaan. Mengapa? Karena ini menurut pengalaman saya. Nah, kalau misalnya kita dongkel
dengan mengambil tanah bawaan, terkadang kelihatan banyak akar. Apalagi kalau bakalan bonsai yang kita temukan itu tumbuhnya di antara pohon-pohon yang lain. Ya, terkadang kelihatannya banyak akar, tetapi setelah kita tarik satu-satu itu lepas-lepas. Ya, ternyata akar itu bukan akar dari bakalan bonsai yang kita dongkel itu, tetapi akar dari pohon yang ada di sebelahnya. Ya, sehingga ketika kita tanam, ya itu bisa menjadi pengganggu daripada pertumbuhan bakalan bonsai yang kita tanam itu. Karena itu kalau kita dongkel bakalan bonsai tanpa mengikutkan tanah bawaan, kita bisa melihat, oh kondisi akarnya begini. Ya, akarnya yang ikut tidak ada sama sekali. Ya, akarnya ada yang banyak ini adalah serabut. Ya, jadi kita bisa setel, ya, kita bisa perbaiki. Ya, kemungkinan kita lukai sedikit untuk merangsang tumbuhnya akar baru. Ya, tetapi kalau dengan tanah bawaan, ya tentunya itu tidak bisa kita periksa akarnya bagaimana di dalam. Ya, terkecuali ya kalau untuk bakalan bonsai asam Jawa, ya, karena memang itu yang paling susah hidup ketika didongkel tanpa tanah bawaan. Ya, sebenarnya juga tumbuh, ya, tanpa tanah bawaan juga tumbuh. Tetapi ingat, dongkelnya diupayakan di musim hujan. Ya, jadi ada saatnya misalnya hujan itu hampir tiap hari hujan. Ya, tidak pernah ada sinar matahari siang sampai sore yang muncul. Karena kalau misalnya sore itu sudah mulai gelap, nah itu bisa tumbuh dengan baik. Ya, tetapi kalau misalnya dalam keadaan bukan musim hujan atau mungkin curah hujan agak kurang pada bulan itu, teman-teman mau dongkel boleh, ya, tetapi itu tadi ikutkan tanah bawaan, kemudian ambil agak jauh, ya, ambil agak jauh. Ini untuk menghindari jangan sampai tidak ada akar dari pohon itu, ya, tetapi kelihatannya banyak akar, cuma akar dari pohon lain. Ya, nantilah setelah tumbuh kita kurangi sedikit demi sedikit tanah bawaannya, kemudian akhirnya sampai tanah bawaan itu hilang, habis. Nah, kita gantikan dengan media tanam yang baru. Kemudian setelah itu kita program ulang lagi akarnya. Nah, asam itu memang agak bandel, ya, kalau dengan cara dongkel. Tetapi ketika sudah tumbuh, asam ini justru tahan banting, ya. Jadi jangan takut-takut angkat kemudian bersihkan akar kemudian tanam lagi, tidak akan mati. Ya. Kecuali kalau habis baru dongkel itu, ya, itu yang biasa bandal. Tetapi kalau sudah tumbuh subur kemudian kita ganti medianya, biar mau dihabiskan itu tidak akan mati lagi, teman. Itu pengalaman saya untuk asam. Jadi asam itu tahan banting ketika sudah tumbuh dengan bagus. Ya, jadi hanya itu saya rekomendasikan untuk ikutkan tanah kalau memang teman-teman mau dongkel asam, ya. Ya, tetapi yang terbagus lagi kalau asam, teman, ya, kalau misalnya kebetulan tumbuhnya di daerah kebun milik orang lain, kita izin minta bagaimana dikasih. Kalau dikasih kita gali keliling saja sekitar 10 cm dari pangkal batang, kita gali ke bawah, putuskan semua akar ke samping. Ya, jadi kita perkirakan semua akar ke samping ini terputus. Jadi yang kita sisa adalah hanya akar yang ke bawah. Nah, kemudian kita lapisi dengan plastik ataukah ban dalamnya mobil. Nah, kemudian kita isi dengan media yang lebih bagus supaya akar bisa cepat keluar. Ya, sekitar 5 bulan kemudian barulah kita potong akar bawah. Ya, jadi itu saya yakin akan tumbuh. Nah, tetapi kendalanya kalau ketemu di hutan, ya kita tidak tahu, jangan sampai kita yang potong orang lain yang ngambil.
Ya, makanya kita lebih baik dongkel ya, tetapi ikutkan tanam bawaan yang agak besar ya bawahnya, supaya nanti bisa kita potong sedikit-sedikit akar-akar yang terlalu panjang itu ketika sudah sehat. Ya, kemudian yang terakhir ini saya ingatkan kembali kepada teman-teman untuk menyimpan bakalan bonsai yang baru saja kita tanam. Sebaiknya jangan disimpan di tempat yang terlalu lembab. Carilah tempat di bawah pohon yang kira-kira tidak terkena sinar dari jam 11 sampai jam 4 sore, tetapi wajib kena sinar pagi. Apakah dari jam 7 sampai jam 9, ya yang paling bagus itu dari jam 7 sampai jam 9, ya maksimal sampai jam 10. Itu untuk menghindari tumbuhnya jamur pada bakalan bonsai. Ya, karena kita ketahui juga bahwa tanaman itu sangat membutuhkan sinar matahari pagi untuk dalam pertumbuhan. Ya, demikianlah teman bincang-bincang kita pada saat ini tentang proses tanam dari bakalan bonsai sehingga bakalan bonsai itu bisa tumbuh dan subur. Ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ingin sampaikan, silahkan komentar di bawah video ini. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum berlangganan dengan channel saya dan kebetulan teman-teman suka dengan video-video yang saya sajikan, silakan teman-teman bantu kami untuk mengembangkan channel ini agar nantinya kami tetap semangat untuk selalu memposting video-video yang berkaitan dengan masalah bonsai. Ya, silakan di like, komen, dan subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman bisa terus mendapatkan informasi ketika kami mengupload video terbaru. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.